Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Luki Channel. Kali ini saya akan membahas komentar dulur-dulur yang katanya konten kreator PSHT itu mencari makan di dalam PSHT atau mencari hidup di dalam PSHT. Mari kita bahas dengan konten saya ini. Karena saya pernah di WA seseorang yang seperti ini. Ya, seperti ini kita baca ini. Kok katanya kalau konten kreator yang membahas PSHT itu adalah orang yang mencari hidup di dalam PSHT dengan kalimat seperti ini. Saya di WA seperti ini. Mungkin banyak sekali yang berkomentar seperti ini. Ini adalah satu contoh komentar dari seseorang tanpa sebutkan nama. Yang jelas ini menyinggung para konten kreator yang katanya mencari hidup di dalam PSHT. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Bene akeh sing subscribe, bene akeh sing delok, bene akeh oleh duit elur. Jare kan golek urip ning PSHT menisan ya toh, tak jelas menisan. Subscribe dhisik bene oleh duit akeh. Terima kasih sudah klik tombol subscribe-nya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan tentang salah satu komentar tadi, bahwa kalau ada konten kreator yang membahas PSHT itu adalah mencari hidup di dalam PSHT. Oke, saya langsung share. Ini adalah isi dari channel saya. Ini adalah isi dari channel saya ini. Nah, apakah ini termasuk mencari hidup di dalam PSHT? Padahal saya tidak pernah mempublikasikan hal-hal yang mengenai privasi organisasi ataupun masalah fatal yang ada di dalam organisasi. Apakah ini termasuk mencari hidup di dalam organisasi? Sekarang begini Mas, kita di dalam organisasi ketika sudah disahkan menjadi warga PSHT, kita diwajibkan menyebarkan ajaran PSHT, menyebarluaskan PSHT dimanapun kita berada melalui apapun yang kita bisa. Sekarang zamannya teknologi Mas, Mbak, Mas, atau dulur-dulurku PSHT semua. Sekarang ini zamannya teknologi. Jadi bagaimana kita mengenalkan seseorang itu tentang PSHT itu lewat mana? Itu tergantung bagaimana cara kita menyebarkan, lewat apa kita menyebarkan. Itu kan yang penting mengembangkan PSHT, menyebarkan biar orang tertarik dalam PSHT. Yang terpenting ketika kita menyebarkan lewat sosial media, jangan sampai kita mengumbar sebuah privasi di dalam organisasi ataupun aib dalam organisasi. Kita jangan sekali-kali menyebarkan konten seperti itu. Kalau kita menyebarkan privasi organisasi, misal prosesi pengesahan atau rahasia di dalam PSHT apa, itu baru mencari hidup di dalam PSHT Mas. Kalau konten saya ini tentang tutorial ngedit ini kan apa ya, bertujuan untuk menarik karya seni dari dulur-dulur PSHT ataupun menarik perhatian orang yang belum mengenal PSHT. Ketika melihat gambar PSHT, oh itu keren, itu gambar yang keren, itu bisa menimbulkan rasa tertarik di dalam PSHT. Karena dengan melihat konten-konten kreator PSHT, mereka yang tidak mengenal PSHT, mereka yang tidak tertarik kepada PSHT karena melihat konten kreator yang eksis di dalam sosial media, mereka mengenali bahwa PSHT itu seperti ini, karya seni PSHT itu seperti ini. Oh,
saya ingin jadi PSHT, saya ingin jadi anggota Persaudaraan Setia-Hati Ternate. Itulah Mas. Kalau kita monoton ketika kita membahas PSHT itu mencari hidup PSHT, itu kok kurang pas ya Mas. Soalnya apa ya, zaman sekarang itu zaman teknologi, informasi itu lebih cepat lewat teknologi. Orang mudah memahami itu lewat teknologi zaman sekarang itu soalnya. Tapi garis bawahi, yang terpenting adalah konten itu tidak membahas privasi organisasi ataupun aib organisasi. Karena kalau sudah membahas aib organisasi ataupun privasi organisasi, itu sudah termasuk mencari hidup di dalam organisasi. Tapi kalau kita punya cara lain untuk mengenalkan organisasi kita ke media sosial dengan luas, itu saya kira hal-hal wajar. Terkecuali kalau kita memanfaatkan contoh ketika kita latihan, kita video, ketika kita sesi pengesahan kita video, itu baru mencari hidup di dalam organisasi dan menyebarluaskan privasi organisasi. Lah, ini yang lucu lagi. Katanya kita tidak boleh cari hidup di dalam PSHT. Saya di komen seperti itu. Tetapi dia bilang kalau membahas tentang teknik, membahas tentang cara jatuhan, cara bantingan, itu tidak apa-apa. Oh, kan lebih aneh kan? Saya menyebarkan video tentang kegiatan di dalam PSHT, contoh zakat, itu di komen seperti jangan dicari hidup di dalam PSHT. Tetapi malah kalau konten kreator yang menyebarkan contoh teknikan, bantingan, guntingan, itu katanya tidak mencari hidup di dalam PSHT. Bukankah dipikir secara logika, kalau yang di-share itu malah materi, bukankah itu malah mencari hidup dalam PSHT? Seperti ini komentar dia, seperti ini. Saya lihatkan ini di samping saya ini. Bagaimana menurut saudara-saudaraku menanggapi seperti ini? Saya nge-share video tentang kegiatan organisasi, kegiatan warga, contoh berbagi zakat, bukan hal yang di dalam latihan. Itu malah dibilang bikin konten untuk mencari hidup di dalam PSHT. Padahal dia malah bilang kalau teknik itu hal wajar, teknik guntingan, bantingan itu hal wajar. Itu bukan mencari hidup di dalam PSHT loh. Kan aneh kan? Kalau bikin konten tentang teknik tidak termaksud mencari hidup di dalam PSHT. Tetapi kalau konten berbagi zakat, kegiatan, itu malah dibilang konten PSHT. Di dalam konten saya tidak akan pernah menge-share hal-hal yang berbentuk privasi organisasi, rahasia organisasi, ataupun aib organisasi. Karena saya tahu bahwa menjadi bagian anggota dari Persaudaraan Setia-Hati Ternate itu tidak mudah. Jadi kita tidak akan menge-share hal-hal yang tidak mungkin didapat kecuali di dalam latihan. Nah, itu kita tidak akan menge-share. Soalnya saya juga bangga menjadi warga PSHT. Saya juga bangga menjadi bagian dari anggota Persaudaraan Setia-Hati Ternate. Jadi saya tidak akan menge-share hal-hal yang sekiranya orang lain belum bisa mengerti kalau tidak ikut latihan. Itu gak akan saya share. Soalnya jadi anggota PSHT itu tidak mudah lur, ya kan? Harus melewati berbagai rintangan, berbagai ujian. Kalau kita menge-share hal yang dulu kita perjuangkan melewati rintangan, kita share kepada orang, ya kan eman-eman lah. Awak dhewe dhisik oleh harus koyok ngono. Saiki wong kok tak
kayak video ngono iso dadi bagianku, iso ngerti rahasiaku, rahasia PSHT yo gak mungkin lah. Gak mungkin, soalnya apa? Awak dhewe dhisik latihan iku digembleng, diuji. Iku karena apa? Bene roh rasane dadi wong PSHT iki gak ngendah. Nek awake wis pernah ngrasakno rasane piye to dadi warga PSHT, gak mungkin awak dhewe nyebar luaskan hal-hal sensitif di dalam organisasi. Yo mikir Mas, soalnya awak dhewe iki yo biyen yo berjuang kok penak tenan melalui sosial media kok wong kuwi iso roh kabeh organisasi. Nek awak dhewe yo gak mungkin. Awak dhewe cuma nyebarkan hal-hal di luar organisasi nih. Contohnya maksudnya ki kulite Mas, soal jeruane gak mungkin didono. Kulite bene wong-wong roh. PSHT iki koyo ngono. PSHT kegiatannya apik-apik. Dadi wong-wong ki tertarik karena melihat konten-konten kreator dari PSHT. Nek soal konten kreator sing bahas aib organisasi, bahas rahasia organisasi, mungkin ae iku piye ya, kurang pas ae lah. Tapi jangan sekali-kali menyamakan semua konten kreator itu mencari hidup di dalam PSHT. Tergantung kontennya Mas, kontennya iku sing dibahas apa. Nah, masuk to gak termasuk mencari hidup di dalam PSHT iku masuk to gak loh. Kecuali nek ya kuwi maneh balik meneh ning bahasan sing arep mang awak dhewe nek bahas tentang organisasi koyo ngene iki aib ngene iku baru mencari hidup di dalam PSHT. Dan nek awak dhewe cuma nge-share bagian luare kulite yo gak masalah prasaku Mas. Sing penting aja sampai kelewat batas. Piye to carane gawe wong menarik, piye to carane wong ben roh PSHT, tapi aja sampai roh jerone PSHT. Nah, garis bawah iku Mas. Soalnya ada sisi positif dari konten-konten kreator dari PSHT. Banyak Mas. Di kolom komentar salah satu konten kreator di PSHT itu banyak yang berkomentar seperti ini. Saya tertarik ke PSHT gara-gara sering nonton konten Mas Beni Yusa, Mas Denny Wewe, itulah Mas Pangeran 22. Salah satu sisi positif dari kreator PSHT. Sisi positifnya itu menyebarkan PSHT itu lewat sosial media, membuat orang tertarik lewat sosial media dengan tindakannya yang bijaksana, dengan kontennya yang bijaksana. Itu membuat seseorang yang tidak mengenal PSHT itu malah tertarik gara-gara konten tersebut. Jadi buat orang-orang yang berkomentar, netizen yang berkomentar bahwa konten kreator PSHT itu adalah semuanya mencari hidup di dalam PSHT atau numpang tenar di dalam PSHT, itu mohon maaf Mas. Karena apa? Itu hanya sampean lihat dari sisi buruknya tanpa sampean sadari ada sisi positifnya. Dengan adanya konten kreator di dalam PSHT itu orang lebih mengerti PSHT dimanapun berada, itu mengerti, oh PSHT kegiatannya seperti ini, tidak seperti yang diomongkan orang-orang lain. Ya itulah sisi positifnya dari konten kreator. Oh PSHT ki apik aku tak melok yo, PSHT ku apik aku tak melok lah. Iku sisi apike Mas. Jangan semuanya negatif.